Bila orang menampar pipimu, berikanlah pipi yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya yakin sabda Tuhan ini berat sekali untuk dilaksanakan. Bagaimana mungkin kita memberikan pipi yang satu, padahal pipi yang lain sudah ditampar. Kalau sabda ini dirubah sih enak. Kalau ada orang mencium pipimu yang satu, berikanlah pipi yang lain. Itu pun saya pasti mau. Ini masalahnya bukan dicium, tetapi ditampar. Bagaimana kita memahami, kita menerapkan sabda Tuhan ini dalam hidup sehari-hari? Apakah seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menerima begitu saja perlakuan kasar dari suaminya hanya gara-gara alasan cinta kasih? Atau lebih ekstrim lagi, apakah sang istri malah meminta suaminya menghajar dirinya habis-habisan hanya karena cinta kasih? Kalau kita memahami seperti ini, maka kita semua di satu sisi akan hancur lebur. Di sisi lain, itu ada kesan kita malah melanggengkan atau melestarikan kejahatan yang dibuat terhadap kita. Nah, bagaimana menafsirkannya? Pertama-tama harus disadari bahwa sabda Tuhan tadi tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Bukan dimengerti kata demi kata seperti yang tertulis. Tetapi sabda Tuhan tadi harus kita lihat dalam konteksnya. Nah, bagaimana konteks dari sabda Tuhan? Mari kita renungkan bersama. Saudara-saudari terkasih, dalam tradisi Timur Tengah, menampar pipi itu bukan hanya sekedar dipahami sebagai tindakan kekerasan. Tetapi ini juga merupakan satu pelecehan, satu penghinaan. Kalau seseorang ditampar pipinya, itu berarti dia dilecehkan, dia dihinakan di hadapan umum. Dan perasaan dihina, dilecehkan itu jauh lebih sakit daripada ditampar pipi. Maka sabda Tuhan untuk memberikan pipi bukan diterima secara bulat-bulat, tetapi Tuhan mengajak para murid untuk menghentikan aksi balas dendam. Meskipun dihina, meskipun dilecehkan, Yesus mengajak para murid untuk tidak membalasnya. Memang dalam kehidupan sehari-hari orang lebih gampang untuk membalas dendam daripada membalasnya dengan cinta kasih. Kalau saya dipukul sekali, maunya saya juga membalas memukul sekali. Itu baru adil namanya. Syukur-syukur saya bisa membalasnya dengan memukul 2, 3, sampai 10 kali. Nah, itu baru terpuaskan, baru terlampiaskan. Itulah yang biasanya terjadi. Kekerasan dibalas dengan kekerasan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi fakta membuktikan kekerasan yang dibalas dengan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru yang terjadi itu akan menciptakan satu lingkaran setan yang tidak pernah akan terputus.
Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk memutus rantai aksi balas dendam, rantai kekerasan dengan tindakan kasih. Karena hanya dengan mengasihi, maka rantai balas dendam itu akan bisa diselesaikan. Satu ajaran yang sangat frontal, tetapi itulah yang terjadi. Permenungan berikutnya. Apakah kalau saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu berarti saya melanggengkan kejahatan itu? Apakah berarti saya tidak boleh memperjuangkan kebenaran? Jawabannya tentu saja tidak. Karena kalau kita membalas kekerasan dengan tindakan kasih, sekali lagi kita akan memutus rantai aksi balas dendam. Jadi strateginya adalah kalahkanlah kejahatan dengan tindakan kasih. Pada bagian berikut Yesus juga mengungkapkan alasan terdalam mengapa kita diajak untuk mengasihi musuh-musuh kita, yaitu supaya kita memahami apa artinya menjadi anak Allah yang maha tinggi. Bahwa Allah kita adalah Dia yang berbuat baik kepada orang-orang jahat. Allah kita adalah Allah yang juga berbuat baik kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih. Dengan demikian kita juga diajak mengenali siapa itu Allah. Bahwa Dia memperlakukan semua manusia dengan tindakan kasih tanpa pandang bulu. Jadi kalau kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, maka kita juga memancarkan kasih Allah itu kepada saudara-saudari kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, memang mengasihi musuh bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Alih-alih untuk mengasihi musuh, kita malah berusaha untuk membalasnya. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan mampu mengubah aksi balas dendam dengan pengampunan. Tindakan kekerasan dengan tindakan kasih. Nah, kalau ini terjadi, maka kita layak disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Amin. Kita berdiri.